Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah zaman yang seperti ini, beliau akan membawa sebuah misi yang sangat bertentangan dengan semua yang sedang terjadi. Kita ambil contoh, yang pertama adalah bagaimana dia mau memimpin, padahal dia hanya orang biasa, bukan orang terkenal dan bukan dari partai politik. Padahal situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, untuk memimpin ataupun menjadi seorang pemimpin di negeri ini harus melewati kendaraan partai, harus menjadi orang yang terkenal, dan harus mempunyai hubungan birokrasi. Tentunya itu sesuatu yang mustahil. Kemudian, bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, sedangkan dia sendiri orang yang tidak punya, orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpengalaman untuk memimpin sebuah wilayah, untuk memimpin sebuah negara. Tentunya akan banyak yang meragukan dan akan banyak yang menyepelekan. Kemudian beliau juga mempunyai tugas dan amanah, mempunyai misi untuk memperbaiki akhlak masyarakat dan seluruh umat, agar masyarakat dan seluruh umat kembali kepada ajaran adiluhung, yaitu mempunyai kepribadian yang berbudi pekerti yang luhur, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling berebut benar, di mana kondisi kita saat ini terjadi sebuah kemerosotan moral. Banyak sudah yang mengabaikan tentang tata krama, sopan santun, dan sudah banyak yang merasa paling benar. Sehingga jika ada orang lain yang berbeda pendapat dengannya, dan jika ada orang lain yang tidak sependapat, tidak setuju dengan tindakannya, masyarakat kita saat ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan sebuah hinaan, mengeluarkan sebuah cacian, dan akan mudah untuk mengeluarkan sebuah hujatan. Padahal, apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Bisa saja apa yang diyakini, apa yang disampaikan oleh orang lain, itu yang merupakan sebuah kebenaran. Namun, kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan. Banyak yang tidak mau untuk menerima nasihat dari orang lain, karena merasa dirinya lah, kelompoknya lah yang paling benar, dan menganggap orang lain semuanya salah. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Sang Satrio Piningit mempunyai tugas dan amanah, mempunyai misi untuk mengembalikan ajaran-ajaran adiluhung, ajaran yang mengutamakan budi pekerti yang luhur, mengutamakan saling menghormati dan saling menghargai. Sehingga jika kita pikirkan secara logika, kita pikirkan secara akal, misi beliau terlihat sangat tidak mungkin, karena bertolak belakang dengan kenyataan yang sekarang ini sedang terjadi. Kemudian, Sang Satrio Piningit juga mempunyai misi untuk menyatukan seluruh umat. Padahal kita tahu bahwa saat ini banyak sekali terbentuk sebuah kelompok-kelompok, terbentuk berbagai komunitas dengan keyakinan dan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk menyatukan semuanya. Mereka semua tentunya saling merasa paling benar sendiri, dan mereka semua tentunya ingin dirinya dan kelompoknya lah yang diikuti oleh kelompok lain. Karena semua kelompok saling bersikukuh dengan prinsip itu, maka akan sangat sulit untuk disatukan. Kemudian, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mengandalkan akal pikiran, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mengandalkan teknologi,
Justru Sang Satrio Piningit mempunyai misi untuk mengajarkan tentang spiritual, mengajarkan tentang tasawuf, mengajarkan tentang olah rasa dan olah pikir, yang tentunya akan sangat bertentangan dengan kehidupan yang sedang terjadi. Selanjutnya, Sang Satrio Piningit membawa tugas dan amanah, membawa misi untuk menegakkan keadilan dan menumpas segala bentuk kejahatan angkara murka. Padahal kita semua tahu bahwa kondisi kita saat ini di berbagai penjuru dunia, sebuah kata keadilan akan sulit untuk didapatkan, terutama bagi kita semua sebagai orang yang kecil, sebagai masyarakat biasa, sebagai rakyat biasa, karena hukum yang ada di berbagai belahan dunia tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dijalankan dengan sebenar-benarnya, karena berbagai kepentingan politik, berbagai kepentingan para penguasa, dan karena berbagai intrik yang terjadi. Untuk itulah hukum yang ada di seluruh dunia, hukum yang sangat tumpul ke atas dan akan tajam ke bawah, karena sebuah kekuasaan, sebuah tahta, dan sebuah kekayaan masih sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang ditugaskan untuk menegakkan sebuah hukum keadilan. Tentu hal ini bukan menjadi sebuah rahasia, karena kita semua tentu bisa melihat dan bisa memahami. Bahkan mungkin sudah banyak yang mengalami sendiri. Dalam kondisi yang seperti itu, Sang Satrio Piningit membawa misi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh umat, bagi seluruh pejabat, dan bagi seluruh penguasa. Tidak akan tebang pilih dan tidak akan pilih kasih, sehingga misi yang dibawa beliau terlihat sangat mustahil, terlihat sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dari semua uraian dan semua pembahasan yang admin sampaikan merupakan beberapa contoh visi dan misinya Sang Satrio Piningit jika sudah saat dan waktunya diberi amanah oleh Allah untuk memimpin negeri ini. Misi yang terlihat sangat mustahil, misi yang terlihat tidak mungkin untuk dilakukan dan tidak mungkin untuk membuahkan sebuah hasil. Mungkin itulah yang akan terucap dari kita semua jika kita pikirkan secara akal, secara logika manusia. Namun, kita jangan pernah lupa sedulur, bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang dipikirkan manusia, bisa saja kenyataannya nanti akan berbeda. Seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW yang pada awal perjuangannya untuk mengajarkan ajaran Islam, mengajarkan ajaran kebaikan yang menyeru kepada seluruh umat di tanah Arab untuk meninggalkan sebuah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Pada awalnya semua menolak. Hanya beberapa saja yang Allah kehendaki untuk menguatkan beliau. Namun, seiring bentuk kesabaran, kepasrahan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seiring waktu juga Allah memberikan pertolongan, sehingga seluruh masyarakat, seluruh umat yang awalnya menolak, yang awalnya memusuhi, berbalik untuk mendukung, berbalik untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi seperti itu sedulur, misi yang dibawa oleh Sang Satrio Piningit memang terlihat seperti mustahil, terlihat seperti tidak mungkin untuk dilakukan, dan tidak mungkin untuk membuahkan sebuah hasil. Namun, jika Allah sudah berkehendak, sudah memberikan pertolongannya, maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi sangat mungkin. Jadi jangan pernah berputus asa terhadap rahmat dan pertolongan Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sedulur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu.